zaman dulu, masyarakat begitu takzim dengan para ulama. Sehingga apabila mereka melihat perilaku ulama yang menurut mereka berbeda dengan apa yang dilakukan kebanyakan orang, mereka tak lantas menyalahkan. Bahkan di antara perilaku ulama kerap menjadi solusi dari pertikaian banyak orang. Perilaku ulama yang menjadi solusi dari pertikaian banyak orang diantaranya ditunjukkan Kiai Haji Seman Mulia. Diceritakan Munadi, di desanya dulu pernah terjadi perbedaan pendapat tentang khotbah Jumat. Satu kubu berpendapat memakai bahasa Arab dan satu kubu berpendapat memakai bahasa Indonesia. Perbedaan pendapat itu meruncing, dengan surutnya jemaah ketika satu kubu mengkhotbah. Jika kubu khotbah berbahasa Indonesia dijadwalkan naik menjadi khatib, jemaah pengikut kubu yang lain memilih masjid berbeda. Begitu juga sebaliknya, apabila kubu berbahasa Arab yang menjadi khatib, jemaah kubu yang lain memilih masjid lain. Akhirnya, kedua kubu ini berembuk dan bersepakat untuk membawa permasalahan ini ke Martapura, yang pada waktu itu menjadi gudangnya para ulama hebat. Mereka berangkat ke Martapura tepat di hari Jumat. Karena jauhnya perjalanan, mereka sampai di Martapura menjelang waktu salat Jumat. Mereka pun kemudian salat Jumat di Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Waktu itu yang jadi khatib Guru Seman Mulia. Ternyata beliau khotbah dengan bahasa Indonesia, ungkap Munadi, mantan kepala desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Kedua kubu yang berbeda pendapat itu pun mengurungkan niatnya untuk menanyakan masalah itu kepada ulama di sana. Mereka bersepakat untuk pulang, dan akan menjalankan khotbah dengan berbahasa Indonesia, sebagaimana yang dilakukan Guru Seman. Guru Seman Mulia diketahui bukanlah ulama sembarangan. Beliau ulama alumni Tanah Haram yang kerap menjadi rujukan ulama di setiap Batsul Masail, yang digelar PBNU di Muktamar Nasional mereka. Tuan Guru Haji Seman Mulia Allah Yarham semasa hidup menggelar majelis di kediamannya. Salah satunya adalah majelis khusus untuk jemaah wanita. Di majelis tersebut beliau membimbing ilmu, amal, dan akhlak murid-muridnya. Guru Seman diantaranya mengajarkan jemaah wanita untuk meminta izin terlebih dulu kepada suami masing-masing untuk menghadiri majelis ilmu yang beliau asuh. Apabila tidak, Guru Seman tak segan untuk menegur. Pernah suatu ketika, sebagaimana yang diceritakan Tuan Guru Haji Syaifuddin Zuhri, Guru Seman menegur jemaah wanita yang tidak meminta izin kepada suami untuk hadir di majelis beliau. Nah ada babinian di luar, di bawah jambu air, kada bapada lawan laki. Lamun nyawa bulik lu ai ke rumah, bapada lawan laki nyawa ulun tadi abahnya ai kada bapada lawan pian, minta halal minta rida. Lamunnya nyawa masih kada bapada minggu dudi, paraya lagi umpat mangaji lawan unda. Nah ada perempuan di luar, di bawah pohon jambu air. Dia tidak minta izin pada suaminya untuk hadir ke majelis ini. Nanti kalau kamu pulang, minta halal minta rida kepada suamimu karena sudah berangkat tanpa izin. Jika masih tanpa izin hadir pekan depan, tidak usah lagi ikut mengaji denganku, ujar Guru Syaifuddin Zuhri menirukan perkataan Guru Seman saat itu. Guru Banjar Indah Guru Syaifuddin dikenal, juga pernah menyaksikan saat beliau mengantar ibu beliau hadir di majelis ilmu yang diasuh Guru Seman. Saat itu, ada jemaah wanita yang juga duduk di luar. Keadaan orang itu diketahui Guru Seman. Beliau kembali menirukan perkataan Guru Seman, kasihan nang di luar itu. Daripada hendak mengaji ke sini nah, imbah laki mai zini, itu duit tak tinggal di rumah, han di mapa bulik. Ambil lu ai ini nah baandak di palatar, itu hak nyawa. Kasihan wanita yang duduk di luar itu. Daripada ingin mengaji ke sini, setelah mendapat izin suaminya, uang ketinggalan di rumah, bagaimana dia pulang ongkos taksi. Ambil ke sini, ini nah, uang ada di beranda rumah, itu hakmu. Ketahuan sidin, nang kada bapada lawan laki ketahuan sidin, nang berkelahi lawan laki ketahuan sidin. Itu orang kasyaf. Ketahuan beliau, yang tidak meminta izin dengan suami ketahuan beliau. Yang berkelahi dengan suami, ketahuan beliau. Itu orang, yang diberi anugerah Allah pandangan batin, kasyaf, ujar Guru Banjar Indah. Guru Seman Mulia adalah ulama besar asal Martapura, Kabupaten Banjar. Beliau adalah guru sekaligus julak, saudara tertua ibu beliau, dari Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Abah Guru Sekumpul. Islam mengajarkan bagaimana menerima takdir Tuhan. Tapi penerimaan tentu berbeda dari masing-masing orang. Bagi orang awam takdir terbagi dua, manis dan pahit. Tapi tidak bagi para ulama yang mewarisi akhlaknya para anbiya, para nabi, semua takdir dirasa manis.
Salah satu contoh akhlak dalam menerima takdir itu ditunjukkan oleh Kiai Haji Seman Mulia, Martapura, atau yang akrab dikenal dengan Guru Seman Bujang, ketika beliau belum kawin, dan Guru Seman Padang, karena rumah beliau di sekitar sawah Padang. Sebagaimana diceritakan Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dalam tausiahnya, di masa tuanya, Guru Seman menerima banyak tamu di kediamannya. Suatu ketika karena asyik menjamu tamu, beliau terlambat untuk mengisi majelis taklim khusus wanita. Menyadari hal itu, Guru Seman bergegas berjalan. Rupanya, tikar plastik di rumah beliau terciprat air hingga menjadi licin. Sehingga ketika menginjak bagian itu, beliau terjatuh. Dan akibatnya, kaki beliau pun patah. Namun, ulama sepuh itu tidak lantas menyalahkan keadaan apalagi mencari kambing hitam. Semisal, siapa yang tidak membersihkan tikar ini? Tidak, penyikapan Guru Seman berbeda. Ulama sepuh itu, malah bersyukur dengan kejadian yang menimpanya. Alhamdulillah tenang aku, kata Abah Guru sekumpul kurung buka KH Muhammad Zaini, mengutip perkataan Guru Seman kala itu. Sebagaimana diketahui, sebelum patah kaki, Guru Seman sibuk menerima tamu, mengajar, dan menghadiri undangan. Setelah itu, Guru Seman lebih fokus mengajar. Abah Guru pun mengomentari cerita itu, betapa baiknya sangka Guru Seman. Seorang guru mestilah memiliki cara untuk membimbing murid-muridnya. Meski terkadang, cara yang digunakan sang guru seperti tidak sedang membimbing muridnya. Tuan Guru Haji Seman Mulia misalnya, beliau tidak seperti seorang guru yang mendidik dengan wajah ramah dan dengan kata-kata yang lemah lembut. Terkadang, Guru Seman terlihat sedang marah. Padahal, beliau sedang mendidik hati muridnya. Sebagaimana diceritakan ada seorang murid Guru Seman yang datang kepada beliau, lalu menceritakan tentang mimpi yang menurut dia luar biasa. Mimpi tersebut adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita muridnya, Guru Seman bukan malah memuji muridnya. Bahkan beliau menegur muridnya dengan perkataan, "Ikam kebanyakan guring. Kamu kebanyakan tidur." Murid yang hampir saja di hatinya ada ujub bangga diri, langsung menyadari kesalahan dirinya. Lain cerita, datang seorang murid Guru Seman kepada beliau. Si murid memberitahukan bahwa ibunya sedang kehilangan keris. Dia pun bermaksud meminta doa dari Guru Seman. Oleh Guru Seman lantas dijawab, "Unda kada maurus karis uman nyawa. Aku tidak mengurusi keris ibumu." Si murid tadi pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Namun ketika sampai di rumah, dia terkejut. Karena keris itu tiba-tiba ditemukan. Sekilas Guru Seman seolah tidak peduli dengan keluhan muridnya, tapi sesungguhnya beliau sangat memperhatikan keadaan mereka. Tidak saja soal jasmani, tapi juga hal yang berkaitan dengan rohani muridnya. Sebagaimana diceritakan Tuan Guru Syaifuddin Zuhri, Guru Seman tegas terhadap murid yang ingin mengaji kepadanya. Beliau tidak saja mengajarkan ilmu tapi juga mendidik kedisiplinan. Seperti majelis beliau yang digelar tengah malam apabila datang, kepagian, Guru Seman berkata, "Kasungsungan unda hendak guring." Apabila terlambat sedikit saja, pintu langsung ditutup dari dalam. Walhasil, murid khusus Guru Seman memang tak banyak. Tapi di kemudian hari, murid-murid beliau menjadi ulama besar. Dua di antaranya, Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Guru sekumpul, dan Tuan Guru Haji Syaifuddin Zuhri, Abah Guru Banjar Indah.